Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء إمام المجتبى ومرتضى وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والختم الصراط والناصر بالحق والهدي إلى الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. Para alim ulama, guru-guru agama, tidak disebutkan satu persatu, tidak mengorbankan kehormatan kita pribadi. Kesemuanya yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai. Juga yang sama-sama kita hormati para tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak hadirin sekalian. Kesemuanya juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan dan kita cintai. Alhamdulillah, biiznillah, saatnya sekarang kita ditemukan Allah di rumah Allah untuk bermuajahah satu dengan yang lain. Tujuan dan maksud yang sama ialah untuk mengenang kembali peristiwa agung terjadi yang tidak ada sebelumnya, seperti terjadinya yang ada pada diri baginda Rasulullah SAW, itu dari Isra dan Mi'rajnya. Isra dan Mi'raj sudah dimaklumi oleh umat Islam sedunia. Isinya semua kandungan didikan zahir batin. Ada mengenai ilmu fikih, ada mengenai ilmu tauhid, ada mengenai ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Kalau kita betul-betul menghayati Isra Mi'raj luar biasa, cukup untuk dalam perjalanan hidup kita sampai akhir hayat, cukup kalau kita betul-betul menghayati. Karena Islam itu bukan hanya cerita, kisah, tidak. Semua didikan zahir batin bagi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lupa kita ucapkan salawat dan salam yang bermakna doa yang selalu terus terlimpah kepada beliau dan juga kepada keluarga dan sahabat dan pengikut beliau sampai hari kiamat. Hadirin jemaah majlis Isra dan Mi'raj yang dimuliakan Allah dan dirahmati di Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita selaku pribadi sebagai hamba Allah yang hina, pertama mengucapkan ribuan maaf dengan sedalam-dalamnya. Kalau andai kata dalam penyampaian terdapat kekhilafan, kekeliruan, memang manusia tidak sunyi daripada sana khilaf siapapun. Nabi sendiri mengatakan, sekalipun kata Rasul, Nabi dan Rasul punya kesalahan, tapi para Nabi maksum, tidak dicatat.
ada umatku mahfuz, dipelihara, dicatat. Itu bedanya. Nah, ada kesalahan. Apa sebabnya? Punya kesalahan karena kita ada nafsu, diberikan Allah akal dan nafsu. Situlah jatuh kesalahan. Justru itu manusia terkadang titelnya lebih tinggi dari para malaikat. Terkadang ada kedudukannya lebih rendah daripada hayawan. Semua mengikuti apa yang dilakukan. Kalau dia dapat melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, dapat mengalahkan was-was, kritikan, khawatir yang bermacam-macam, mulus dia kepada Allah, hilang masya Allah, dia lebih tinggi dari malaikat. Tapi kalau sebaliknya, penuh pikirannya selalu duniawi, masya Allah, abdud dinar, abdud jabatan, abdud dirham, ini lebih rendah daripada hayawan. Ini pasti terjadi di salah satu dua itu manusia. Bagaimana kita bisa terhindar? Kuncinya ilmu. Ilmu. Nah, sudah maklum, sebelum diciptakan alam, sebelum dilahirkan baginda Rasul, Allah dalam hadis qudsi itu dalam kitab Mawahibul Laduniyah, kalau pernah membaca cari ada di situ. Kitabnya Anda menjelit. Dalam kitab Mawahibul Laduniyah, Allah dalam hadis qudsi merencanakan sebelum menciptakan alam, sebelum mendatangkan wasitah baginda Rasul, diceritakan dua, ilmu, ibadah. Kalau bukan ilmu ibadah, Nabi tidak dijadikan sebab untuk menciptakan dunia. Justru itu tingginya kedudukan ilmu dan ibadah. Justru itu dikatakan ibadah itu buah ilmu. Samaratul ilmi ala amal. Jadi buahnya ilmu amal. Jadi mereka orang sudah memiliki ilmu dapat mengamalkan sesuai dengan semestinya, kedudukannya lebih tinggi di para malaikat. Sebab itulah Rasul diciptakan Allah. Sumbernya di nur zatihi, di nur zatul bukti dari Allah, karena nur baginda Rasul awal suatu. Barulah ayat kita Allah berfirman, laulaka ma khalaqtus al-ardha ila akhir. Itu dalam hadis qudsi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Itu sedikit pemanas dahulu. Dikatakan ada sidam nama mantik guru Syihabuddin bara'atul istihlal. Ya. Kalau ini banyak tuan guru sini. Ya, ini punya istilah tunggu jawaban lah. Bit kata-kata, bara apa sebut apa kan kalau bisa. Pertama maaf pribadi, kita terkadang karena kita bisa ngantuk, ada yang kita limpah. Limpah. Pertama untuk membangunkan, memang kita ingat berji suatu nang bailang ke guru sumpal, langsung dibawa beliau ke kamar. Pertanyaannya banyak. Tapi alhamdulillah. Nang menanya Allah Ta'ala pula menjawabnya. Alhamdulillah kada sulitnya kan. Allah Ta'ala nang menanya, nang menjawab Allah Ta'ala kada sulitnya. Nang sulit itu kita. Maaf lah, ini jangan salah tafsir nih kata-kata nih. Ini ada sedikit suntingan sedikit. Ini kata-kata isyarat. Apa aja Nabi? Al-qais yaqbil isyarati. Hadis. Orang yang ingkari, orang yang cerdas ke sini, cerdas ke sana, di isyarat paham, tidak boleh katakan ini. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Kembali kita kepada yang dimaksud Isra dan Mi'raj. Dalilnya Quran. Allah membawa ayat dalam suratul Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Seterusnya. Kita paham. Kalau sudah kita membaca tafsir, membaca hadis-hadis, Allah
jarang menurunkan membawa ayat diawali subhana. Terkadang suatu terjadi yang di luar nalar manusia, di luar akal pikiran manusia. Satu. Kedua, bahwa kalimat itu bisa menjadi sebab manusia itu titanya abdi hamba Allah. Sebaliknya bila orang bertanya hamba sendiri berusaha untuk memperbaiki diri. Cumannya apa aja usul fikih? Wa bididdihi tabayyadul asya. Terkalah. Bididdihi dengan lawan-lawannya nampak sesuatu. Orang bertitang hamba pasti senantiasa berusaha untuk memperbaiki diri. Zahir dengan amal syariat, batin dengan hakikat. Dia lagi sifat-sifat ujub, pria, sum'ah, lagi sombong, lagi dangki, dandam. Semuanya hilang tuh hakikat. Bila orang bertitang abdihi, sedikit kita berkah. Karena memang disuruh. Si Karim sering ngobrol di Masjidil Haram. Bagus awal ayat ini baca, perut tabarukan dibahaskan sedikit untuk tabarukan. Kalau nahu bahasakan kaidah nahu. Bila baca usul kaidah usul jawabkan. Kalau baca balaghah serahkan. Itu. Kenapa? Supaya taksiran ala qubil muta'allim. Supaya memberi bakas akal hati orang yang belajar. Itu buahnya. Baca jadi ya. Jadi harus tabarukan. Ini punya sumber ilmu diberikan berkah bagi orang belajar asa ikhlas. Ya maaflah kita tidak bisa baca nama, kita cek sistem mengajar. Ini minta maaf aja lah. Minta maaf. Ini guru Syekh punya sahabat guru. Alhamdulillah. Ini bapak aja nih. Alhamdulillah. Nih di samping ini bukan sembarangan nih kiri kanan nih. Bukan sembarangan. Masya Allah. Ini untuk Allah Ta'ala lah. Bihaqqin. Alhamdulillahillah. Jadi tadi ayat ini pertama mesyar kejadian Ismail di luar akal manusia. Memang benar, tepat. Waktunya sedikit, kejadiannya luar biasa perjalanan Nabi. Kalau dibayangkan kita duniawi. Kedua disuruh kita memperbanyak tahmid, sudah tasbihnya ada. Sekurang-kurangnya kita bertasbih bagi sudut 100. Ya kan ada menyesambat di langit. Nabi melihat tiap langit itu ada 4 tasbih macam tasbihnya. Jadi itu membersih di sini. Sifat hamba, sedikit kita bicara hamba. Karena Allah menyebutkan di Quran asra bi'abdihi, tidak asra bi Muhammadin atau asra dengan kalimat lain banyak habibihi atau rasulihi tawakalilihi, tidak disebutnya abdihi. Nabi itu gelarannya dalam tahari kita lihat bukan 100 ribuan gelarannya. Sudah maklum apa kaidah dalam mani kasirul lama. Bahasa kitanya banyak gelaran itu menunjuk orang yang punya getuk mulia dan banyak ilmunya datang. Ini doktor, profesor doktor, ini menunjuk orang itu banyak ilmunya. Kalau ulama katakan al-alim, al-alamah, al-alamah, orang itu menunjuk ilmunya banyak. Menunjuk Nabi itu semua yang makhluk. Memang semua yang makhluk, tidak ada duanya. Tapi di waktu Isra Allah sebut hanya abdi satu saja. Mananya terhimpun di abdi. Abdi apa sifatnya? Menghilangkan sifat-sifat keangkuhan, menghilangkan sifat-sifat apa yang kita punya jabatan supaya hilang. Beringat hamba Allah. Oh, aku ini hamba Allah. Maknanya punya jabatan itu mendatang, tidak menjadi perubahan keadaan. Ini majlis yang biasa, tidak masa hamba Allah. Bila di hamba itu milik Allah. Bila merasuk hamba Allah, apapun ibadah, tidak dia ingin balasan, ingin surga, takut neraka, tidak. Sekalipun dihukum fikih harus, tapi kalau orang makan tasawuf sudah makan tauhid ke sana, makan hakikat, dia ingin.
Karena semua sudah syukur diberikan Allah kekuatan, dapat melakukan perintah, alhamdulillah, semua anugerah dari ini. Sudah syukur alhamdulillah, darinya kepadanya sudah syukur. Ini orang hamba. Macam di baca ulama, orang betul hamba itu satu-satunya Tuhan di dalam segala aspek apapun hanya kepada Allah Subhanahu. Kembali kepada orang yang bernama Allah, itu wajib wujud. Yang kedua, ditanamkannya, diarahkan seluruh kemauan apapun hanya kepada pendekatan diri kepada Allah, hanya untuk takarruban, tidak untuk lainnya. Itu abdihi. Bila sedikit hamba nyaman hidup, met orang sunyi dari diri, met orang hina kita kadang hina, pasti kita kembali ke siapa. Sifatnya pasti orang yang tinggi dia senang, orang di bawah dia berbalas kasihan. Terus sudah titelnya abdihi. Maka inilah untuk keselamatan kita. Pasti kalau titel abdi, pasti kurang itu akhlaknya mulia, akhlak mulia, wa maaf, apalah bazlul ma'ruf, sentiasa memberikan kebaikan, kaful adza, selalu menahan, menutup kesakitan apapun disakiti orang, dia sabar, kada membalas orang hina, orang hamba, salah kada membalas. Ini pasti apa buahnya hamba itu pasti demikian, pasti berakhlak yang mulia. Apa dia Nabi akhlak mulia? Inna uhibbakum alayya wa qarabakum minni majlisan yaumal qiyamati ahsunukum khuluqa. Kata Rasul, sepaling orang yang kuncintai dia antara kalian, orang yang terdekat daripada aku, gitu kan? Menjadi majlis pada hari kiamat siapa? Orang yang paling baik akhlak. Dia akhlak yang paling baik mana? Ibadahnya lillah. Segala apapun, tidak sifatnya tidak ridha Allah, yang dinillah, ikut bi Rasulillah, itu aja kelakuannya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jangan kita masuk mintas itu untuk tabarukan. Kalau kita bahasakan banyak, kalau kita ambilkan tafsir kalimat isim itu luar biasa, kebanyakan kita ringkas. Nabi diisrakan, sedang buat apa sedikit nih, sedikit berapa lo sedang. Kadang kita ini bisa keasikan nggak lihat lagi, cuma apa? Kita kadang kita bisa. Kita sering nasi panas dingin. Jadi habis isya pulang di rumah Allah Ta'ala maunya sediakan nasi makan. Itu sudah kebiasaan. Masuk ke kamar kita kasih biar kita ambil buku, kita ambil apakah? Sama. Lalu lagi keramian. Kayaknya di rumahnya dia nasi dingin sudah. Jam 11 nasi dingin. Nah. Terus ada apalagi macam ini terkadang kasihnya kali geding-geding dua kali lagi. Itu masih hidup tuh Ustaz Guru Yurni. Itu kami ajak jam 3 malam. Itu tahan jaga tuh orang tua. Tahun sekarang berubah lah. Wah di Mekah kanyang jam 3. Nah, itu sudah biasa malam jam 3 itu biasa. Cuma sekarang karena siang kada tidur, kayak ulah ketambah kayak lagi. Karena masyghul. Ingat apa dengan hamba Allah. Nah, itu paksa malam harus ada tidur, harus ada sejam 2 jam harus ada. Jakanya siang tuh ada tidur, nah bisa. Kalau hanya malam tuh pulang kayak biasa. Jadi di sini malam terpaksa ada tidur. Kita maafkan harus memang. Si tidur harus ada 2,5 jam. Kalau dulu kita hanya cukup sejam 24 jam, sekarang enggak. Jika 2,5 jam bisa 3 jam. Karena sudah kondisi kita malah ke sini. Pada belajar sudah kita kurangi belajaran. Kita kurangi. Dulu 20 ke atas, sekarang kurang 20. Kita kurangi. Itu kan saya sakit. Cuma saya kita katakan kawanan bila aku sakit, aku istirahat di rumah. Jadi minta maaf aja karena belajaran. Jadi aku turun insya Allah kita belajar sama kita. Nah, berarti sekarang maaf banyak aku baca sardan. Amun dulu jadi gulai, sekarang dah banyak baca betul. Apalagi hadis, tabarukan aja supaya gimana masuk kita dibaca semua tadi. Hadirin jamaah rahimakumullah.
Jadi Nabi diisrakan di bulan ini tahun ke-8 satu riwayat, malam 27 malam Senin sebelum waktu subuh. Terjadi tahun ini tahun gajah. Di tahun itu Nabi itu seterlibat di bulan Muharram, tentara gajah datang menghancurkan Ka'bah, dihadapi oleh paman beliau Abi Thalib. Beliau di Mina. Beliau dari mau apa nih, rombongan dari mana nih? Dari Yaman. Lihat beliau, gajahnya besar-besar, tentaranya ganas-ganas. Mau kemana? Kata beliau. Nah, sudah tahu beliau ada informasi. Katanya kami mau ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Oh begitu kata beliau. Kada salah wisil lah. Kada pokoknya kami hancurkan. Kata beliau, maaf, nah, memang kami diamani untuk menjaga, tapi kalau tujuan itu kami kada melarang, kada menyuruh, kada. Cuma sementing saja kau ingatkan. Bila terjadi resikonya, tapi kalau sendiri dia menyalahkan kami. Karena sudah banyak terjadi niat sesuatu kemudian hancur ke Ka'bah, semua beresiko. Tetap dia biarkan. Jalan tidak sempat melewat Mina, Jumratul Aqabah tidak sempat. Sudah itu di pertengahan. Turunkan Allah lah dikira burung ababil. Semua tiap burung membawa satu batu dari api neraka. Dirinya kana, semua kana semuanya. Karena apa? Lanah manusianya, lanah gajahnya. Akhirnya habis semua, jadi habuk. Ya, istilah. Macam ulama sufi mengatakan tuh. Sekarang tidak lagi kan dia menyokabah. Cuma katanya dulu itu apapun sifatnya itu memang dihormati, dimuliakan secara agama. Jangan berani kau macam-macam. Karena sebentar kalau Allah murka, katakannya keadilannya, siapapun tidak ada yang bisa mempertahankan. Allah Maha Suci, apa dikatakan itu jadi, siapapun tidak bisa menghalangi. Ya. Jadi waktu itu, ya beberapa bulan, agak lama, ya Rajab ini masuk sudah Rajab, meninggallah Abi Thalib pertama. Maka orang yang sangat berjasa sama beliau, yang menjaga ancaman-ancaman luar dalam beliau, karena beliau termasuk orang yang paling disegani, orang yang sangat berpengaruh di negeri Makkah, Abi Thalib. Saudaranya Bapak Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak lama lagi meninggal lagi istrinya Siti Khadijah yang beliau yang mencintai beliau. Itulah Nabi kita timbul kesedihan, wajar manusiawi. Bukan beliau kada yakin kematian terjadi, tidak yakin. Cuma kenapa? Karena ingat jasanya. Yang diantaranya hadis Nabi kecewa itu kenapa? Karena waktu beliau mengajak, ya Ami, Wud, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tidak menjawab, dia masih hidup, masih sehat. Berulang dijawab beliau, Muhammad, teruskan dia keyakinan kami begini, kami dahulu semua kabilah yang sudah sekian beberapa tahun kami itu menjadi mengadakan bayat. Menjadi bayat mana semua kepala-kepala suku kita jangan berubah dari pegangan nenek moyang kita. Katanya aku mengetahui bahwa nang kamu bawa itu benar, cuma aku ini menghindarkan timbulnya. Tapi di dalam hadis kita ada di balik kitab Sayyid Ahmad Alawi, kitabnya ada kita simpan. Abi Thalib itu beriman dengan di hati, diterima Allah imannya di hati. Coba ucap tidak? Ini itu yang menjadi sekal pernah kita tanya orang, abahnya Rasul itu beriman kada? Pernah ditanya orang kita. Tapi alhamdulillah karena pernah kita belajar, kitabnya gitu baca, kita jawab beriman. Dia mati ya katanya. Kita bilang waktu Nabi ke Madinah, di Madinah beliau minta ingin sekali hendak bertamu bapak beliau. Karena beliau kan 3 bulan, bapak meninggal. Setelah 2 bulan.
Anak betul berumur, ibunya meninggal. Ibu sempat kenal, tapi bapak tidak. Dia ingin sekali anak bertemu setelah beliau diangkat menjadi Nabi Rasul, ingin tahu bagaimana bentuk orang tua, abah, ayah. Allah Maha Murah, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Disuruh Allah, Jibril turun sama dia, ambil Abdullah bapaknya Muhammad dan ibunya, ambil, coba temukan. Sebaiknya beriman di Muhammad, sebaiknya bersyahadat tidak pernah. Di bawah kalau di sini Jibril. Itu ada di sini kitab, ada di sini kitab Fiqhul Akbar, buka di sana ada hadisnya tuh, sorry hadisnya sahih. Kalau kau bingung, buka dalam kitab Fiqhul Akbar. Ini maaf, ini minta maaf. Karena kita tahu ada setengah orang di mana kitabnya aja itu bisa mengerawang aja. Ini ngalih nang alang tanggung. Penyamah dari orang alim membinta ini ngalih. Nah, kita sih sekali dua senang kita. Tapi terkadang bisa kita pancing, tak. Kita pula kali tahu. Wah, Allah mengkritik ini. Sudah gini 2-3 bulan kita gak mati. Ustaz, buka kitab saya subsan, baris saja. Nah, mana orang yang tawadhu, dia minta maaf juga, minta maaf aku sampai salah mengkritik. Kita memancing, karena kebanyakannya manusia bila belum pernah ditampung macam-macam, ini di kampung tapakan asalnya Pak Alimnya sudah. Contoh Nabi Musa. Musa di sini asasiin sudah Pak Alimnya. Tanya oleh anak buahnya, Tuhan Nabi Musa, ada keterangan alim pada sembian? Musa diam dan menjawab. Sekarang dia di sini. Datang wajib Tuhan, ada Musa. Nabi Alim pada siapa? Hijri. Baru sadar, sudah maklum kan? Fauqal ilmi alim, disuruh bilang ada alim lagi. Ya. Jadi bagaimanapun orang yang muji ilmu itu kadang merasa punya ilmu. Contoh Rasul, apa kata Rasul? Ada ingat hadisnya? Ana jahulun nas. Itu kata Rasul. Aku ini paling jahil manusia, paling tahu manusia. Ya. Mana ada manusia yang betul Rasul? Paling marifah siapa Rasul? Itu dalam istilah ada sufi yang kita nang wali musuh buku nang disembah yang sudah kinyak, sudah aikat, sudah mantap. Salah. Jadi bisa seandainya bila sudah orang tu aliful ma'arif dengan Tuhan sebut paling marifah, sudah hilang wujudnya dia Allah ada. Semua nama panggil Allah, nama berkata Allah, semua melihat majalah Allah, semua hilang. Kayak seperti halat Allah jenabika aku yang meninggalkan apa yang diwajibkan Allah. Tetapi dua lakin tidak. Bagaimana mantik? Kita kes istisna, tapi tidak. Bagaimanapun marifat tetap syariat sanabala ada dalam saya tidak bisa tinggalkan. Kita yang berharap baru maju sedikit sudah ada sembahyang lewat puasa lagi. Jangan ada makan bagus. Kada makan 3 bulan, kada goreng 3 bulan, kada mengalihi baru sholat. Ini kada sembahyang. Ini kita rancak saya menghadapi kelompok macam ini. Salah kaji justru itu cari. Kita selalu si Karim nang kerap ngobrol. Guru tu jisidin jangankan merimihkan wajib nang sunat saja nang Nabi malah dia merimihkan, jangan diikuti. Itu guru setan kata beliau. Nah, sinto berhek. Ada melihat. Kita mengingat maaf tak harus mengingat. Bila kita mengingatkan guru-guru pasti ada hadir. Bila ingat si Abdullah pasti beliau hadir. Si Ahmad pasti hadir. Si Yasin pasti hadir. Itu para awliya saja. Para awliya Allah, masya Allah beliau. Nah, jadi kan ingat beliau kata-kata bisa menguasai kita, beliau menampakkan orangnya alhamdulillah. Apalagi yang wajib, jadi kita hati-hati, jangan sebarang kaji. Contoh rasul-rasul sampai anak mati. Uji Imam Ali, dari hadis Imam Ali. Waktu sudah gini aja, kalau bukan Nabi tahu perkataannya. Apa kata Nabi? Udah arahan ya. Salah. Jadi kita katanya. Kenapa? Karena sembahyang belum menerima di waktu Mi'raj. Semua perintah lain diterima dengan perantaraan Sayyidina Jibril. Mereka sembahyang. Silakan sembahyang untuk miftahul a'mal, kunci semua amal. Itu. Sudah banyak hadis itu. Antara banyak yang as-salah. Maaf, dan kita pernah hadapi orang itu menjadi nafis. Nafis itu kena salah, bujur.
Cuma masalah gurunya, ilmunya kada melengkapi. Berarti justru itu kalau kada melengkapi kita pagi kada melengkapi ilmunya, kada jalan-jalannya, jangan sebarang baca. Mudaratnya lebih besar diberi manfaatnya. Jadi jangan sembarang. Kita waktu sidang dia muntai. Jadi kita siap mengatakan kita berlapis sasar salah. Coba aja orang mati sudah khatimah kan. Itu kitab Aulia, cuma memang kita melarang kalau orang kada sampai ilmunya memiliki beberapa apa. Kita melarang. Tapi kalau ilmunya menguasai silakan. Saya tidak akan tinggal sembahyang. Karena kita kebanyakannya sampai dibunju-bunju di mana dan karena membaca turun nafis. Kita bukan salah, cuma ilmunya kita kada miliki. Kada mengerti sebenarnya. Tauhidnya kada mantap, fikihnya kada mantap, kalau masuk hakikat itu salahnya. Dua matangnya dulu sudah matang semuanya masuk, silakan, tidak akan keliru. Hadirin rahimakumullah. Jadi Nabi kematian dua. Pertama Abi Talib, tapi alhamdulillah beliau sudah akan beriman. Yang kedua kematian Siti Khadijah, istri yang dicintai beliau. Memang manakibnya itu dibaca orang setiap bulan. Pernah jago atau ada setiap bulan orang membaca. Bagus ya Pak. Karena Fatihah ada sebagian mama membaca sebagian saja disugih akan dunia. Tapi apa niatnya? Bila anak sugih itu pun sudah balasannya. Innamal amal bin kullu bin mana wa hajatu ila Allah wa rasulih wa hajatu dunia usibah. Itu sudah di akhir hadis. Mengikuti niatnya. Kita membaca manakib para awliya itu mengambil teladan dicontoh. Mana nampak dicontoh ada sedikit banyak manakib beliau. Kita nang salut di waktu sudah beliau habis harta. Kada pakai khadam lagi, cuci sendiri, masak sendiri semua. Dia sudah tua, habis harta. Nabi kita tetap dakwah, ajak. Nabi 13 tahun dakwah tauhid itu bahasnya di mana? Di Mesir, di Makkah, hadapi kaum Quraisy. Nabi kita sudahan siang malam dakwah, harta diberikan harta, habis harta. Dengan mulut saja, dengan tenaga, dengan praktik. Nabi kita kelatihan, pulang ke rumah, kadang sin makan 2 hari 3 hari kadang baru makan. Datang ke rumah, katanya Umi Fatimah, aku ni asal ngangal hendak istirahat. Maukah aku baring di paham intik? Oh silakan. Istrinya siap nah. Pada istri dia tua, tapi karena kecintaan suami, tetap di sini diberikan pahala. Baring. Tapi kita tidak mau tidur. Dia pikir sian suamiku ya. Siang malam dalam masih dimusuhi orang sejak dia dari kecilnya sampai tidak pernah berbuat jahat. Senantiasa dia berbuat baik, apa yang bisa dia berbuat baik kepada orang. Tujuan senantiasa menyelamatkan umat. Tetapi masih umatnya macam-macam itu ini. Sayang kata hadinya aku ni, kadang kau ingin membantu habis harta benda. Dan sandi ada dimanapun usahakan di perjuangan suami, berarti suami sukses. Karena dia merenungi kesedihan kasihannya, balas kasihannya dengan suami, air matanya loroh, tapi Rasul masih banyak mata istrinya lirih kepala ke pipi berbeda. Rasul terbangun, beliau istrinya menangis terbangun. Fatimah, kau menangis karena bersuami aku nang sial, kada membawa untung, karena habiskan hartamu. Katanya, dah. Wahai abahnya Fatimah, tidak. Aku ikhlas, aku ini sarang sedihnya. Inka tuh capinya berjuang siang malam masih orang Quraisy macam-macam. Sekarang aku sedih, kesedihan mereka lakukan begitu latihnya. Kedua, aku jadi bisa lagi membantu apa-apa. Begini saja, wahai banyak abahnya Fatimah. Daripada hebatnya bini-bini, begini saja. Doakan aku mati, kemudian sudah aku mati, sisil dagingku ini semuanya padahkan di pasar ini daging tubuh Siti Khadijah, siapa melakukan senakan jual dagingnya, daging tuh sudah habis payu, ambil duitnya pulang, gunakan untuk berjuang. Demikian ada kita macam itu kaum ibu. Nabi diam dengan kata-kata ini. Istrinya maju itu berkata luar biasa.
Nah, sampai beberapa lama sudah saya ujung-ujung katanya aku ini barangkali sudah hampir diambil Allah. Apa yang patut untuk menyelamatkan diriku, kata Khadijah. Dia pikir tidak ada melainkan satu-satunya untuk menyelamatkan diriku supaya jadi satunya api neraka. Aku ini harus meminta surban suamiku, karena surban suamiku itu senantiasa menerima wahyu, dipakai Rasul, wahyu datang. Pikir-pikir positif, sudah jadi jalan aku minta. Tapi berucap tidak berani karena ada kalu-kalu Rasul kecewa. Inilah perempuan surga, so dihindari sampai mengecewakan suami. Ini yang perlu dicontoh kalau perempuan anak jadi hari surga itu. Ini apa pikir? Akhirnya Fatimah datang. Nah, pas banget katanya Fatimah, ya ada mama, ada yang penting di ngomongkan, dibicarakan tahun inti nih. Fatimah, apa bu, apa mama? Gini nah kayak aku ini sudah sering sakit-sakit nih. Mananya kira-kira mama ini udah lama lagi nih. Jadi om ini takut sekali kalau disentuh api neraka. Tuh mama. Jadi tolong nak ucapkan sama abahmu, pintakan selindang tuh persiapan untuk kapanku. Mudahan aku dikubur jangan disentuh api neraka. Kata Fatimah, inggih. Ma, ulun sampaikan apa? Cuma ingat nak, kalau abah tuh waktu nang pindah waktu datang ke lapangan, jangan jaga abah tuh di waktu istirahat nang lapang, sudah istirahat cukup barulah. Kalau abah datang di mana, datang kerja, datang apa sibuk, jangan. Ya, bibi ini luar biasa, suami anak didik begitu. Ternyata beberapa hari ada kita ada istirahat, langsung siapa? Siti Kerimah mendekati, bari salam, ayah boleh ulun mau ngobrol saat diberi izin, silakan anakku Fatimah. Nah, kalau seandainya sudah begini dia ada bicara, dan ini adat ini perlu dijuntuk, walaupun mengkuitan anakku bicara, kita izin dulu, diberi waktu tidak, jangan kita sementang kuitan lalu asa-asa, ini perlu kita contoh kelakuan Siti Fatimah radhiyallahu anha. Apa aja Rasul? Ini wahai ayah, mama menyuruh ulun, mama ini zaman sering sakit-sakit sudah jadi tak kalau pina tiba-tiba sampai waktu ajal. Jadi mama sebelum ajal sidin meminta kalau pian gak ada kabaratan minta surban yang pian pakai itu nang rajin sering menerima wahyu. Tujuan mama menjadi kapan mama supaya mama jangan disentuh api neraka. Nabi senyum. Tercerita Allah minta Jibril, ujar Allah, Jibril, sekarang kau berangkat ke dunia, sampaikan salamku sama Siti Khadijah dan sampaikan kepada Muhammad bahwa Siti Khadijah sudah kesediakan satu istana mahligai yang mewah di dalam surga. Tidak ada mahligai yang menyamai seperti mahligainya. Sampaikan. Artinya jangan macam-macam. Langsung sini Jibril turun, Fatimah masih ada. Datang Jibril bernampak memberi salam. Nah, katanya Muhammad, aku diperintah Allah bahwa Allah mengirim salam kepada aku dan mengirim salam kepada istrimu Siti Khadijah. Ada kita, ibunya dikirimi salam oleh Jokowi ada. Presiden kita. Ini Allah Ta'ala kabar. Itulah kebaktian kesalehan perempuan sehingga Allah yang kirim salam, bukan dia kirim salam kepada Allah. Subhanallah. Kedua kata Jibril, sudah Khadijah jangan apa-apa, jangan macam-macam. Bahwa Allah sudah menyediakan untuk Khadijah satu istana di dalam surga, satu mereka dalam surga yang istimewa. Jadi kalau saya apa-apa, Fatimah sendiri mendengar, sampaikan dan langsung. Kada jadilah dia meminta surban. Mesti kita barukan menakib Siti Khadijah. Inilah Nabi kita yang menjadi sedihnya kematian orang yang luar biasa jasanya berawal Islam. Di tarikh lain kan, waktu musim di mana kita diancam curang, sering Siti Khadijah masih gagah tidur di depan pintu. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah. Kita potong. Kemudian Nabi sudah itu Allah menghibur Nabi, diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Cuma Nabi waktu itu ada dua riwayat kita lihat.
Kitabnya semua kita miliki. Kita waktu di Ibnul Amin membaca kitab, pertama kita baca Dardin, kedua kita baca kitab Sirajul Wahid, ketiga kita baca Durratun Nasihin, nah keempat kita baca tafsir Lamsawi dan tafsir Marahul Labid. Tafsir Marah, kisah Isra kita tahu, tapi belum lengkap kita tahu. Sudah ke Makkah, alhamdulillah. Kita kira Isra cuma sangat, ternyata Isra itu beberapa kali. Nah, beberapa Ramadan, ada awal Ramadan, ada 3 Ramadan. Itu ada dalam kitab Syarah Bukhari dan Fathus Sari. Itu waktu membaca kami Imam Subayan dulu. Jadi sekalinya kejadiannya itu kada sekali. Jadi riwayat itu semua benar. Kita ambil dan kebanyakannya aja. Lagi berada di waktu itu di mana? Di Ismail. Nabi itu memang prinsip beliau belajar pikiran sudah di rumah itu sudah macam-macam dilakukan, masih ada kada hilang mereka satu kesedihan tuh. Nabi ke masjid, ambil wudu ke masjid. Ini dia ulama satu pelajaran. Bila kita di rumah kada nyaman makan minum kada nyaman, cepat kelanggar tuh ke masjid wudu, sembahyang baca Quran, tikap di masjid, insya Allah hilang. Sajik pasal apa kan dibaca bisa dibaca, insya Allah hilang. Satu-satu obat menghilangkan kegelisahan. Ini biasanya mau orang yang sudah mantap tauhid, cukup diam sudah selesai. Nang kita yang masih banyak dindingnya itu harus macam itu caranya. Dan itu ada tingkat-tingkatan, ada semua kitab-kitab tasawuf, ada semua tingkat-tingkatan orang. Nabi kita masuk ke masjid berbaringnya. Malam dia bodoh itu tercerita siapa? Sayyidina Ja'far. Apabila beliau lama kada bertemu dengan Nabi, dicari beliau di rumah beliau di samping Pasayan, sekitar dari Pasayan itu sekitar 30 meter. Zaman kami dulu masih ke situ dulu Ustaz Abrar ada menyewa rumah tempat pembicaraan itu kami Ustaz Abrar sama Ustaz Abrar. Subhanallah, kita merasakan ini dari cerita pribadi. Dempitannya rumah sini seperti itu ditutup. Ada lainnya rumah. Ya, siapa tuh Ustaz Abrar di situ dipinjami. Kami belajar jam 2 habis zuhur di Sotoh tingkat 3. Tidak ada AC, tidak ada kipas, tidak ada apa-apa. Tapi dingin. Jadi Masya Allah. Cuma di hati ini barangkali kan rumah bahari. Lalu usahanya Ustaz Abrar jadi Ustaz Abrar itu di samping itu rumah Siti Khadijah. Nah, ternyata rumah beliau situlah tempatnya Rasul tinggal. Jadi merubuh. Kita menyaksikan tahun 91 sampai 9 berapa 92 baru selesai. Ditumbai dengan sepatu yang besar mati. Cuma mati. Akhirnya apa? Titik. Situ memang ada kuburan anak keponakan Siti Khadijah. Tapi kemana batunya itu dibawa? Tapi kada dihancur. Dan di samping itu ada kita melihat sendiri pati besi yang panjang 2 meter, lebar semeter 30-an. Apa isinya itu dibawa karyat kada tahu isinya. Zaman Raja Wahab. Jadi alhamdulillah kita saya belajar di samping beda dengan rumah saja. Situ rumah Rasul. Kan berapa ribuan tahun masih subhanallah. Ya seandainya waktu itu boleh kita ambil batunya kita minta, tapi banyak polisi. Kadang boleh. Berberkah. Sampai kita mengaji situ Ustaz Abrar ada sekitar 2 tahunan. Cuma istimewanya kada panas. Itu kita merasakan sendiri. Nah. Jadi Nabi berbaring di masjid kita dari siapa? Sayyidina Ja'far. Dia cari dia ada. Dia beliau biasanya kembali ke masjid. Dicari ternyata Nabi kita berbaring. Jelas beliau berbaring di sampingnya. Terkisah pula Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah pulang mencari, nyata lihat Nabi. Nah di sini hukum fikih. Lelaki dalam satu khalwat boleh berbilang-bilang boleh. Lelaki 2, 3, 4 hukum fikih, tapi jaga aurat. Ya sampai terbuka aurat haram. Kalau kita himpun 2, 3 di majlis bakadab ya khalwat itu boleh, tapi jaga aurat. Hadirin jemaah rahimakumullah. Sudah itu
Waktu malam itulah Allah menjawab, wahai Jibril, malam ini kamu turun ke dunia serta ambil burak dalam surga dan ambil pulang perhiasan untuk Muhammad. Malam ini Muhammad harus diserahkan di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan dimi'rajkan untuk bertamu dengan aku. Ambil seikul burak dalam surga. Jibril cerita, langsung berangkat masuk surga. Yang cerita itu boleh ada dalam tarikh. Dalam tarikh burak itu berapa puluh ribu. Ada satu burak dia kurus badannya, tidak bersemangat. Lalu didekati Jibril kenapa tidak mau seperti orang bisa nangis dalam surga? Apakah mau disyukur ingin masuk surga? Katanya tidak. Bukan begitu wahai Jibril, aku ada sebab lain. Sebab apa Jibril? Aku ini sudah 70 tahun macam ini, makan tidak karuan, minum tidak karuan, tidur pun tidak karuan. Kenapa? Aku ini jatuh melidu kepada sesat orangnya pada kanal. Sebabnya begini, waktu aku minum di telaga ini, kulihat di dahiku ini ada tulisan Muhammad Rasulullah. Aku kata-kata nama Muhammad tuh langsung aja kontak. Arti Muhammad tuh orang yang senantiasa dipuji oleh semua makhluk. Muhammad itu ibadah hamadah diambil si maqul. Kayak di dalam imam balaghah kan. Dipuji. Semua makhluk apapun memuji. Nah, jadi itu kayak apa orangnya ini? Kita ada bisa kelindangan lah. Nama ada lola, ada lola. Mana nama saya kelindangan? Nama Allah Ar-Rahman. Kalau orang puji firman tuh pasti hati itu lah. Nah, kamunya kada kegenangan, kada cinta, baikilah hati. Kita bisa kelindangan melihat nama Allah. Nama. Asal punya memahami. Nah, akhirnya jadi terang di Jibril sudah sekarang engkau ke bawah. Ringkas di bawah lah burak. Bawa ke dunia, Nabi sedang di sana. Aja Jibril, hai Muhammad bangkit. Ada apa aja Nabi kita? Apa ini perintah Allah? Malam ini kamu aku bawa perintah Allah, kamu diserahkan dari hari ke Masjidil Aqsa. Tujuannya apa? Kamu aku bawa untuk Allah untuk mengampuni segala dosa-dosa menhalu. Ujian Nabi itu untukku, mana untuk umatku? Ya Nabi. Jibril diam, turun ayat. Sawfa yu'tika rabbuka fatarḍa'un. Damai Nabi kita. Di bawah kita bersama jam-jam Nabi kita dibaringkan ibadah dari sini sampai ke sini. Yang di hati Nabi kita ibadah dibasuh dengan jam sama tempatnya dimasukkan beberapa macam. Imanan, Islaman, wa yaqinan, wa ilman, wa hilman. Beberapa macam. Total. Jadi Nabi hendak bertamu dibersihkan. Kita bagaimana? Satu kita lebih lagi. Kita dengan apa? Membersihkan. Hilangi dosa mati. Apa disuruh Nabi kita sama yang istighfar dahulu. Kemudian baca la haula menghilangkan khulafah. Dan kita baca bin nas. Dan kita hilangkan wujud kita hanya Allah aja. Masuk ke sana hanya. Insyaallah kita akan mendapat kesempurnaan. Imam maaflah. Imam ada sebagian dari guru dulu kita belajar. Dia rasakan katanya, siapa nih? Nur Muhammad. Gini sebenarnya. Nah, cuma kita asa kebetulan mau mengucap nang usali apa Nur Muhammad usai itu asa sigol sedikit kita pakai yang biasa aja. Cuma tatap hati. Hanya tatap sudah hati. Boleh kita pakai. Yang itu ada taringannya. Jadi kita hilang kita membersihkan tiap salat tuh. Situ kita hilangkan wujud kita hanya ada Allah Subhanahu wa. Yang semua ini sama dari Allah semua kepada Allah. Itu kita sudah kita membersihkan. Nah sudah itu Nabi kita sudah dibersihkan, ditutup, dia dicap khatbun nubuwah, langsung dibawa Jibril kepada Mbok Burak. Dikasih pakaian. Nabi kita pakai jamak macam-macam. Pakaian yang istimewa. Buraknya bermacam-macam perhiasannya. Nah di sini ulama itulah kita lihat katanya orang-orang besar, orang-orang terhormat diharuskan berpakaian yang mahal, yang mewah. Jadi kalau kita melihat banyak ada seorang ulama besar sini memakai mobil apa? Alphard kah? Saya melihatnya, wah dia terluka agak kan? Jangan. Itu harus
presiden makan yang mewah, itu harus kata larang. Cuma kalau memang to'atnya Nabi, kita mungkin pribadi bagus nang di bawah-bawahan sederhana aja. Cuma seandainya makan yang mahal, itu harus. Kalau kita menjemput seorang yang aulia, seorang yang mulia, itu harus. Contoh Nabi tunggangannya dari surga, pakaian semua, alat dari surga semua. Kenapa? Karena Nabi seorang yang mulia, seorang penyebab adanya makhluk semua. Luar biasa. Jadi harus gitu. Lalu sudah itu, Jibril Muhammad silakan kamu tunggang lima. Nabi kita tukang kepala. Setelah itu dalam kita baca dan kita air matanya menipis. Jibril langsung menegur, mata kita yang Muhammad, apa menyebabkan aku menangis ya Muhammad? Nabi jawab apa? Tadzakartu li ummati, aku teringat umatku, hajar kabur ada pertemuan mereka. Ya, nah di sini didikan pulang orang-orang punya jabatan. Maaf, kita punya jabatan harus boleh dibolehkan. Kita boleh jadi memimpin rakyat boleh, tapi mampukah kita dalam suatu duniawi makanan mendulukan rakyat baru kita sisanya? Mampu kan ya? Ini kita kata mana? Kalau memang kita ada punya suatu alatnya, bisa jadi presiden, jadi bupati, jadi gubernur, silakan. Cuma mampukah mendulukan rakyat daripada pribadi kita? Nah, mampu silakan. Contoh Rasul, itulah kita guru-guru Tuhan dulu diingatkan. Kau kata melarang, katanya silakan. Cuma kamu ingatkan kalau mau jadi presiden, gubernur, bupati, wali kota, hasil sifatnya untuk mengayomi rakyat. Siapkah kita bermakan tuh karaknya? Ini pendiri hati sebelumnya. Majelis istikharah. Kalau kita menyentuh Nabi, insyaallah mikir segalanya. Ini, ya. Baik kita biasa. Nah. Nabi kayak menunggang. Sebelum ada jawaban dari Nabi kita menunggang. Ini luar biasa. Ini pandai contoh. Karena sudah maklum, kita mencontoh orang yang mulia, kita dalam apa tuh? Dalam kitab apa? Zuhud Tauhid. Apa? Tashabbahu bil kiram wa illam takun mislahu. Ini tashabbuh kiram falah. Tiru contoh orang yang baik-baik, orang yang saleh-saleh, sekalipun kamu tidak seperti mereka. Karena meniru orang yang baik, kamu beruntung. Apalagi contoh Rasul. Insyaallah kita beruntung. Dunia kita selamat. Kalau kita mencontoh bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya itu lagi menjawab, apa menjawab? Yauma yahsyurul muttaqina rahmani wa pada hari itu yauma nahsyurul muttaqin. Pada hari kami halak orang muttaqin. Tapi maaflah, kita ini muttaqin itu mudah benar. Paling mudah menyambat, tapi perhatikan bukan mudah. Kalau masih melihat haulullah kita, wujud kita belum muttaqin. Bahkan dikatakan mustahzi dalam ulama-ulama tafsir, kalau masih merasa kita haulullah kita masih kita berbuat, itu bukan muttaqin, mustahzi. Jadi bukan mudah, harus betul kita berusaha supaya bisa kita duduknya di muttaqin. Jadi Tuhan pada hari pada yang orang muttaqin kepada Tuhan mereka bertunggangan. Jadi maknanya kita insya Allah akan bertunggangan kepada Tuhan diberikan. Dari mana? Dari amal-amal kita, amal saleh yang diterima Allah Subhanahu. Panjang benar nari. Kita potong ringkas cerita Nabi kita berbuat dibawa oleh Burak begitu cepat. Di perjalanan ini banyak benar begitu, kita potong aja. Cepat Nabi kita berjalan di Masjidil Haram sudah maklum. Ayat dibawa lailan. Nakirah tawil gitu diberikan apa? Ya dulu la taqlil jiddan. Kita kaidah dalam kaidah logat. Inilah. Nah, logat ma'ani bila nakir isim nakirah dibawa dengan tanwin, itu bentuk saja sangat masanya. Jadi kalau kita kan tidak ada isim nakir. Itu kaidah. Nabi itu berjalan begitu cepat menjadi tamu. Coba kita potong sampai ke Baitul Maqdis. Di sana penuh Baitul Maqdis
para malaikat, para nabi-nabi menyambut Nabi. Sudah itu Jibril langsung mau ke depan, kamat beliau. Setelah itu ke depan kamat langsung aja. Jadi harus kita mendadak lah, mendadak sehingga waktu sudah kamat aja boleh. Awan kini waktu ada mendesak, ayo bang Nabi bagus, bang kamat. Nah. Cuma maaf lah, kita ini ada kritikan orang. Terima kasih ya. Nah, terima kasih. Apa? Masalah kamat. Nah. Dahulu pernah kita ada 5, 6, 10 tahun mungkin. Waktu di masjid, di Tompol Palamoy, tahu? Yang dahulu sudah 10 tahunan. Itu untuk menata buahnya para khatib Bilal. Jadi itu dialog. Udah kita berikan penjelasan. Baru jadi membaca hadis-hadis bang. Nah, daripada sini Bilal dan daripada Ibnu Maktum. Lalu kita suruh kaifiat. Lalu kita bawa kaifiat. Kali mau di kampung ini orang jarang membawa orang biasanya. Jadi kita waktu belajar di Makkah, waktu membaca Majmu'. Dalam Majmu' waktu juz ketiga, waktu kita belajar, guru membahaskan. Ada lagi dalam Majmu' dalam syarah Ghurur Bahiyah dalam 11 jilid, dalam Majmu' 21 jilid kan. Jadi waktu itu di situ kamat itu laisa lahu waslun wala saktun. Jangan wasal, jangan sakta. Itu mana ilmu tajwid kan? Al-Quran. Lalu waktu itu alhamdulillah guru menjelaskan arti sakat itu jangan berdiam bernafas, arti wasal jangan diumum. Nah, jadi bacakan itu belajar. Misalnya hari belajar. Nah, jadi waktu itu bacakan beliau kamat. Nah, jadi kita ada di sini orang ada yang mau dimengerti kita jadi kita udah kan. Aku dulu sama aja, antum tuh sama, kamatnya sama. Cuma sudah aku mengaji, membaca kitabnya langsung, dalilnya aku membaca, aku berubah dari itu. Nah dulu memang aku sekali belajar, itu guru ngajari kamat, bang, gimana? Sudah kita belajar langsung membaca kitab, itu Nabi Allah, cara langsung menunjukkan bahasa Nabi itu kita ikuti. Jangan saktah, jangan wasal. Caranya macam ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, itu yang sebenarnya sakalinya. Itu dalam Majmu' juz ketiga. Bisi Majmu' buka. Ada bisi bukan lah. Cuma sini harganya aja kurang berapa 3 juta. Kalau 3 juta ya ngangkat harinya. Itu tohfahnya masih bagus, kurang seperempat 2 juta. Nah, itu talibin berapa? Jangan per 2 jutaan jual. Nah ini bang kita nang kasihan, maka nama ngaji ini buat ang cangka-cangka anak orang cukup gitu aja. Jangan sugih no orang kan deh, hakon kan sugih, cuma jangan kawin anak kok nanya buting. Nah, seserahnya kayak pak, cari jurang aja pak. Anak kok ini apa? Siapa? Maaf. Allahu Akbar. Jadi lucu. Memang kita ada kesianan dia. Terlalu banyak kita sayang mas kasihan punya sungguh-sungguh belajar, cuma adanya kemampuan kitab. Memang itu kitab lah. Kita ingat benar. Waktu mengaji Yasin, baca Yasin kata beliau, lah isu belakangnya. Jadi nak khayat tu. Aku menjahit. Lalu buat apa? Kata beliau, belajarlah tadbir duit. Kalau duit 10 rial, simpan 5 rial untuk makan dicukupkan. Belajar. Karena kata beliau satu ketika ada kena kitab nang muhib, kita belajar. Pasti timbul kitabnya ada kena. Duit sudah kita mudah menukar. Karena kitab nang muhib itu katanya bukan senantiasa keluar dan dasar benar. Apa kata-kata beliau kita rasakan benar. Sebenarnya. Alhamdulillah. Nah jadi orang penuntut bisa mengatur belanja. Abah memberi 25.000 minyak setengah liter berapa hai? Kawarong berapa? 7.500. Tabung 10.000 misalnya. Salah. Lu 3 tahun kawan bukan kita beganar. Kita mengapalah. Bagaimanapun pintarnya kurang kitab atau ilmu sampit
sampai kita ingat almarhum tah malam jam 2 nelpon. Aku sebelah kamar tering. Siapa nih kan telepon bener. Lihat ternyata almarhum si Julak. Maaf Julak, maaf ulun di sebelah. Kata ada apa? Ini aku perlu bener nah. Apa nih? Orang mau nungguin di luar tuh. Ini orang betakun. Boleh kerja wakil jangan telepon nih anak-anak dimakan abah. Apa jadi tangannya? Boleh nak kata? Tahu nih. Kau ni bakal dia akan tahu pada tahun lah. Kada para sumber nak bertahu masalahnya. Kita jawab boleh dan sahnya dengarkan kan tarifnya. Al-Tawkil huwa isadul lafzil muwakil liwakilihi birisalatin aw amanatin aw ghairihima. Tu di aw ghairihima aw tu aw ditanwi'in. Nah, udah anak alifin alif kita namanya. Kita mungkin mutat juz ke-4 buka mungkinil muhtad buka juz ke-4. Masa tawakil. Nah, mesin semangat siganya jam 2 lewat meniput. Saya nggak tahu. Nah, amun kita lagi belum ada tantangan hukum datang macam-macam, kita nggak pernah ingin otak, tapi sudah datang bahan ke dada, maksudnya kita masuk tuan guru, ini apa ya? Nah ini perlunya santri lah kitab harus ada duit, tukang. Hadirin rahimakumullah. Jadi Rasul hingga cerita sudah sembahyang disediakan minuman, air susu, air hamar, air biasa disuruh minum, beli mengambil susu. Jadi justru itu dalam hadis abdal minuman sosok kambing atau sapi. Jadi kita bilang minum sosok milik Rasulullah. Cuma Nabi kehobian beliau minuman itu 2. Tulis dalam hadis. Anak kadang kali buka dalam hadis apa? Hadis Tirmizi juz ke-5 di parak akhir. Bab masalah syarab, masalah minum. Nabi paling suka isin minuman 2. Ini paling senang isin dengan minum malah makan. Gimana apa? Asal wal halawat. Ini beberapa hari ini maaf lah, kita mengikuti sunnah Rasul. Nah, tabarongan di singgah kita di warung di Batang singgah nukar gulaan Rp1.000 10 biji. Jadi bicara di Rasulullah. Maaf lah, mau penang semua membah biasa kami kita Rasul. Insya Allah kalau kita wujud-wujud mahabbah dengan Nabi, sewaktu bisa menampakkan diri beliau pertama kita. Insya Allah bisa. Itu kunci pertama. Jadi beliau kesan beliau madu lawan gugulaan. Tapi kalau minuman air Nabi lebih abdal boleh katakan dan jadi obat adalah susu kambing atau sapi. Ini. Setelah Nabi kita minum susu, kenapa kita bahas? Dan susu sedang kemudian Nabi kita sediakan rop-rop. Memang ada kita pernah mendengar orang tua tuan guru ceramah. Nabi naik dia pakai burak, loncat sehingga dia fokus naik pertama. Itu tuan guru dulu kita baru undang dia Muntai pasar Selasa. Guru itu memang guru Muhammadiyah. Guru Muhammadiyah. Tak orang tapi aslinya kok asa ada joko tamu di mana kita dulu. Kok cari ini? Siapa ada 3 tahun cari bertamu hanya ada. Tapi itu dikatakannya buatan khurafat, ada mengatakannya dhaifun jiddan ya. Itu yang dalam syarah Abi Daud. Ada di sediaan itu, di pinggirnya ada. Ada di situ. Tapi di situ kada saya. Ada. Tak orangnya bungkasnya, padahal Nabi mengatuk. Kenapa Jibril pun dibuang bertinjau? Sudah kada apa aja. Nabi langit pertama pakai rap naik. Langit pertama ini terbikin daripada kukus. Yang kedua terbikin daripada apa? Besi. Yang ketiga tembaga. Langit keempat terbikin perak. Kelima dari emas. 6 jubarjat. Yang ketujuh terbikin daripada yakut. Jadi istimewa semuanya. Jadi Nabi kita naik pertama ketuk pintu. Siapa yang menjaga pintu? Aku Jibril. Sama siapa? Sama Muhammad. Diutus. Iya. Dibuka. So Nabi kita masuk. Nabi kita penuh manusia. Ada yang ruku, ada yang sujud. Mereka macam-macam. Ada yang ada yang berdiri.
Ini semua malaikat sampai hari kiamat kan apa disuruh Allah? Sama mereka tidak pakai nafsu. Ini malaikat istimewanya. Hanya Nabi kita lihat ada seorang nyandar pakai tongkat, janggut putih, cemerlang dehnya, cahaya tuh masya. Jadi Nabi kita siapa tuh? Itu bapamu Adam, Udnu Muhammad sallallahu alaihi. Dia kaki ucap salam atasnya. Kata Nabi kita, langsung dia. Ahlan tanya, ya marhaban, apa? Ya Ibn Salih. Wahai Abana Salih wan Nasih, panjang dua sidin. Wahai anak nang salih, anak nang santiasan memberikan nasihat tentang kebaikan kepada orang lain. Bergembiralah. Nabi kita pertama Nabi Adam langit kedua segitu pula caranya. Dikatuk ini ada pula hukum fikih jualan. Kalau kita masuk ke rumah orang harus ada baris katuk, baris salam. Sudah masuk banyak kada, jangan masuk, jangan dipaksakan. Ini hukum fikih sudah diatur semuanya. Jadi Nabi kita langit kedua Nabi masuk, bertemu Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Langit ketiga Nabi seperti itu pulang bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi kita bertemu siapa? Dengan Nabi Idris. Kelima bertemu dengan Nabi Harun. Keenam bertemu Nabi Musa. Ketujuh bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi kita langsung naik. Jibril kedua ikut. Kita ringkas saja sebagai terakhir. Nabi kita naik dengan ada petugas semua ke sana. Sampai Nabi kita Hijri Muntaha sampai ke Mustawa. Memang Mustawa itu ada khilaf, boleh lihat. Di dalam Sarah Bukhari itu ada khilaf. Nabi kita sampai ke Mustawa atau tidak? Cuma sebagian kita lihat di waktu itu ada sampai ke Mustawa. Akhirnya Nabi kita sana itu sampai ke atas lalu ada suara. Suara seperti apa? Suara Abu Bakar. Lalu Nabi kita, apakah Abu Bakar nih? Kata suara, kami tahu engkau itu paling kamu senangi adalah Abu Bakar. Jadi kami datangkan supaya Abu Bakar, supaya kamu terhibur. Saat Abu Bakar ada setamu, supaya kamu jangan ada ketakutan, jangan kegelisahan. Akhirnya Nabi kita naik lagi sampai bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Nabilah nang makhluk Allah nang berhadap bertemu dia tanpa tanpa hijab. Lalu suara, kata suara, engkau berada di depanku. Laisa laka wali hijabun. Tidak ada antara aku tidak di sini. Menjadikan Nabi kita langsung ucap beliau tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah ya Nabi. Ucapan Nabi. Dijawab Allah, assalamu alayna wa ala ibad. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalih. Di sinilah puncak kita salat. Kita tiap salat disuruh di waktu kita musyahadahkan, di waktu kita tahiyat kita ucapkan seakan yang mengucap siapa? Kita, Rasulullah berucap di hadapan Allah. Kita sedang sampai maju kita musyahadahkan. Kalau kita mau jadi Rasulullah mengucap kepada Allah yang ucapan at-tahiyyatul mubarakat salawat thayyibatu lillah. Allah jawab, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab Nabi lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalih. Lalu jawab pulang, syahadat dari malaikat ya, syahadu an la ilaha illallah. Allah jawab pulang, wa syahadu annaka Muhammadar Rasulullah. Jadi kita rasakan di sini kita sambil kita akan diterima. Nah, ini bisa bernilai bikin hisab bila kita kamu musyahadah demikian. Ini setiap kali sembahyang kita musyahadahkan demikian. Ini puncak sembahyang kita. Sudah itulah akhirnya Nabi kita macam-macam memuji-muji nabi-nabi semua. Akhirnya ujian Allah sama dipuji, engkau kebalikan lebih daripada semua nabi-nabi semuanya. Akhirnya Nabi kita mintakan kepada Nabi kita pulang, ya Allah berikan tahu ujian Allah wa Muhammad, umatmu itu menyalahi pada umat yang lain. Umatmu seandainya melakukan kesalahan separuh dunia dosa, tetapi dia sudah sebelum 1 tahun taubat, ku ampuni semua dosanya. Ujian Nabi kelamaan ya Allah, ya Tuhan sebulan. Kelamaan ya Allah ya Nabi seminggu. Kelamaan sehari. Akhirnya sejam. Akhirnya ujian Allah selama rohnya jangan sampai ke tenggorokan. Kalau itu buat tanasah, ku ampuni. Ini keistimewaan khusus umat Nabi Muhammad. Buat lain tidak ada. Ini kita alhamdulillah bernabi Nabi Muhammad. Ini. Nah jadi itulah sudah akhirnya ujian Allah ku tambah lagi untukmu sembahyang untukmu untuk umatku 50 waktu sehari semalaman. Nah, bisa melaksanakan sempurna sudah masuk surga tanpa dihisap. Alhamdulillah.
Nah, Nabi kita sudah menerima demikian, kembalilah ke langit ketujuh. Bertemu Ibrahim Muhammad, sebelum kamu ke dunia, sampaikan salamku kepada umatmu dan perintahkan umatku supaya banyak berkebun surga. Dengan apa? Dengan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu turun kepada Nabi Musa dari tanah, kepada Musa, ujar Musa, wahai Muhammad, apa oleh-oleh dari Allah? Nabi jawab, aku diberikan Allah macam-macam. Cuma terakhir Allah wajibkan kepada umatku sembahyang 50 kali sehari semalam. Ujar Musa, kebanyakan, pinta keringanan. Kembali Nabi kita, cepatnya pengharapan. Pinta diturunkan Allah 5. Turun Musa, suruh lagi. Itu dalam hadis, cuma ada dalam Bukhari. Itu mengagukan. Dalam Bukhari juz ketiga ada di runggal 10-10. Itu memang maksudnya itu tetap 5-5-9 kali, cuma ujar Allah, tetap wahai hatinya Muhammad, aku sampaikan untuk 50, tetap nilainya aku 50, sekali pun 5 tetap 50. Jadi sekali mengerjakan sama 10 kali. Alhamdulillah. Cuma di Bukhari itu ada sedikit kalau salah paham. Tak katakan Nabi kita 10 kali aja, 3 kali aja 10 30. Padahal sih disuruh 9 kali di hadis lain. Cuma itu maksudnya yang 10 itu ganda sekali. Itu ada di Bukhari itu iskal sedikit. Lah, kalau kita baca hadis Bukhari, diingatkan sedikit kalau kan punya ceritakan 55 ikan boleh di Bukhari. Bantu itu natijah sembahyang 1 kali 10. Hadirin jemaah rahimakumullah. Terus Nabi kita turun sampai ke dunia. Jadi purpose-nya Nabi kita apa? Menerima sembahyang inilah simbol Islam. Sembahyang inilah bagi Nabi di hadas apa? Bila sembahyangnya beres, semua ibadah diterima Allah apapun. Tapi bila sembahyangnya tidak beres, apapun ibadahnya ditolak semuanya. Ini antara kita dan antara orang kafir sembahyang. Bainana wa bainahum as-salah. Jadi saya ini kan mantra kasatamudzin pakat kafarah jihara, banyak hadisnya. Coba harus kita sebut. Ini menunjuk sembahyang itu kita perlunya dan kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Mau kalau kada wujud mempelajari sembahyang itu sebenarnya wallahu a'lam pada terima. Jadi belajar kita mempelajari betul-betul, jangan sampai lagi merasa ada syirik hafidhnya ada. Nah, sembahyang ini luar biasa. Sembahyang ini luar biasa. Ancaman atau suatu janji kebaikan semua kunci dalam sembahyang. Jadi sembahyang ini mari kita pelihara. Pertama kayak anak bini kita harus kita didiklah sembahyang sepanjang sampai mereka mengabaikan. Dan sembahyang itu kalau diabaikan itu bisa penyebab mudahnya diturun datangkan Allah bencana. Bukan mudah. Lihat saja. Nah mudah cari kitab Jawajir. Dalam kitab Syarah Jawajir itu lihat saja. Jadi sembahyang itu Nabi kita menerima langsung dengan Allah. Dan sembahyanglah satu penyebab pulang diterima segala amal ibadah segala-galanya. Kemudian di bulan ini kita disuruh memperbanyak istighfar tasbih. Di antaranya kita disuruh ada puasa. Sedikit sebagai terakhir cerita. Dianjurkan kita berpuasa malam 27. Cerita sedikit. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, ada seorang aulia Allah. Ini cerita dalam Nabi Isa dalam Ihya Syarah Ihya ada kisahnya. Di dalam Syarah Ihya ada kisah kita ambil. Jadi seorang aulia umat Nabi Isa alaihissalam, daripada warnanya dia tidak mau makan sesuatu harus kerja yang bujur-bujur. Jarang kerjanya kerja dia sendiri. Dikatakan apa kata orang sekarang kerja yang pribadi apa? Nah, karya sendiri. Kerjanya apa? Menggali gunung. Tiap hari gali gunung, dibaca-baca, dijual orang pembangunan macam. Itu untuk kehidupannya sekeluarga. Hari kawan hari tiba-tiba satu ketika dia gali-gali tergali itu ada di dalam guha itu, di dalam gunung itu ada guha, tiba cahaya mancar. Terkejut dia, cahaya apa ini? Diperhatikan ternyata di situ ada manusia. Dia keraguan, apakah orang ini manusia atau jin atau malaikat? Coba katanya aku beri salamnya. Yang mau tanya, kalau beri salam ternyata menjawab. Kalau katanya
9 itu manusia, jin atau malaikat. Dijawab orang nanti, aku ini adalah manusia. Putih janggut. Manusia. Berapa lama 9 di sini? Aku di sini sudah selama 400 tahun. Aku ini sebenarnya umat Nabi Musa alaihissalam. Umat Nabi Musa dulu aku membaca di kitab Taurat. Ada nanti Nabi akhir zaman dikatakan itu penghulu makhluk, Sayyidul Khalqi ajma'in. Umatnya sekurang-kurang kebaikan apa dilakukannya? 10. Satu bisa 25, 50, 100, bisa 700, 7.000, bisa 70.000, bisa bikin hisab. Itu luar biasa katanya. Kemudian umatnya itu kalau ada pakaian kena najis cukup dicuci dengan air, tidak dipotong seperti umat Nabi Musa. Kalau kena abak dagingnya dihiris, itu kada. Kemudian katanya kalau umatnya melakukan kesalahan, sudah anak air haid dia taubat dan dosa, diampuni semua kesalahannya. Dan pulang nanti umatnya dulu masuk surga, umatnya paling surga. Jadi katanya keterangan dalam kitab Taurat ingin sekali hamba itu hendak menjadi umat Nabi Muhammad itu. Ia minta kepada Allah supaya diberikan umur sehingga bertemu pada orang itu. Yang katanya aku mahalwat di sini 400 tahun. Seorang umat Nabi Isa ta'ajub. Katanya kan di sini makan apa? Katanya. Di depannya ada sepohon delima biji buahnya. Katanya itu makananku sehari sebiji. Dan ada sebelah kirinya ada air mengalir. Itu aku minum katanya. Subhanallah, memang kalau sudah hati ibadah itu makanan itu biasa saja. Kita ada kawan, tapi itu kada lawasnya mahalwat di atas siapa? Di atas pagat Gunung Nabang Ranang, Gunung Pote-Pote. Situ ada yang pengawas mahalwat di situ berapa? 2,5 tahun. Ada 3 bulan, ada 7 bulan. Yang 3 tahun itu dari Yaman, Hadramaut. Baca. Jadi waktu itu kita tanya, lapar? Dia ada merasa lapar itu sebelum 40 hari. Sudah 40 hari hilang dia lagi. Cukupnya baca Qur'an 3 kali sudah hanya. Subhanallah. Yaman itu sudah kembali. Karena anak perintah guruku Syekhi, ikam harus ke Kalimantan Selatan, kampung Berabe, ini gunung. Sudah pulang. Ada situ. Maaflah, ini bukan jangan singgung. Kalau aulia Allah paling banyak di Berabai. Seluruh Indonesia paling banyak para aulia Kalimantan. Tiap tahun tuh ada perhimpunannya di mana? Di negeri Syam. Paling banyak ada di Kalimantan. Tiap kabupaten Berabai. Cuma kita ya khawatir kalau sudah banyak perubahan. Itu banyak yang baru memberitahu kita. Tapi kita kada menuhan saja. Cuma kita berhati-hati lah. Ada 2 baru keluar menemui kita. Makhlwat, 1 berhantakan, 1 diparingin. Mengingatkan kita, bilang masa hati-hati karena ada lagi bencana lebih besar daripada dahulu. Diperkirakan bulan 5. Jadi diingatkan, ini cuma hanya 1 aja. Bencana cuma air. Akan datang api dengan topan baru. Ini kita baca banyak. Mudah-mudahan dihindarkan Tuhan, jangan di kampung kita. Kan datang kita, ada kaja indah dialamati, jauh ada. Ada kok dialamati. Cuma di mana aku dipendok ada kanal. Ada kanal lama. Cuma melihat aku berjalan sendiri, habis banyak sampai ke Bubungan. Aku tuh bingung di mana. Aku pakai kendaraan, undangnya posuan. Pasang barang, ali bawa ada mulakan barang, tinggalan timbul ada di samping tempat sekitar 50 meter bersagi di situ. Sus sedikit aja orang aja. Nah itu katanya, cuma mudah-mudahan dihindarkan Tuhan. Jadi kita jangan pilih makin gembira dan dihindarkan Tuhan bencana. Itu kita selama banyak istighfar, banyak pendekatan kepada Allah. Hindari maksiat, insya Allah. Maksiat batin yang penting jaga mana. Zahiri jaga di sini. Bila hati nang dangki, hati itu sombong itu, nah itu nang cepat benar nih. Hati kita angkut itu jaga benar. Jadi cerita tadi mana seorang aulia Allah tadi pulang ke rumah dia takjub, katanya luar biasa manusia itu. Mana ada manusia lagi begitu, 4 ibadat 4 rasanya ada maksiat dan gua ibadat. Siapa ada manusia macam itu? Katanya
Akhirnya di waktu dia masuk kamar istirahat, ada suara. Apa suara? Fulan, kamu jangan takjub, jangan heran dengan orang itu, dengan umat Nabi Musa. Ada nanti umat akhir zaman, umat Muhammad Al-Amin, ada nanti ibadahnya lebih dari itu. Bila umatnya melakukan di waktu terjadi Isra Mi'rajnya, terjadi waktu Isra Mi'rajnya melakukan ibadah malam, siangnya berpuasa, Allah berikan ganjar lebih besar dari ruang makhluk di dalam duha itu. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan kita bila kenanya malam Kamis istri nikah, nah Kamis malam Rabu, ya mudah-mudahan jauh lama misi mancuk isya berjamaah, subuh berjamaah, menyemkau malam buat tahajud, buat witir, puasa, salah. Nah kira-kira sini cukup tak masih kira cukup asalan sudah nih, sok sedikit. Karena maaf, kita yang bersedih siang malam ada istirahat. Jadi kita minta maaf. Jadi banyak kita namanya itu kurang jelas. Jadi mohon maaf semuanya. Jadi kira-kira sampai di sini dulu, mohon maaf yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semua apa yang bisa anugerah dari Allah, apa rasanya semua kurang ilmu kita. Mudah-mudahan sampai 24 kepada kita sehingga kita bisa mudah-mudahan ia mematik menjadi contoh-contoh apa yang terjadi sehingga dijadikan amal kita sehari-hari. Sekali lagi mohon maaf semuanya. Alhamdulillah wa iyyakum walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.